Shalom Indonesia, salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Haleluya. Senang bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang kekasih, rekan-rekan, sahabat, handai tolan, para pemirsa di pagi hari yang indah ini. Doa dan harapan saya, kebaikan Tuhan, energi Tuhan, urapan Allah, semangat Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita dalam menjalani roda kehidupan ini dan menjalani hari-hari ini, dan terutama di pagi hari yang indah ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita mengandalkan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita membawa Tuhan dalam setiap kehidupan kita, karena Tuhan berkata, aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Puji nama Tuhan. Kita akan membahas lagi kitab Yesaya pasal 5 ayat 8 sampai dengan ayat ke-25. Tetapi saya tidak akan baca keseluruhannya, nanti akan saya sebut satu demi satu yang mungkin kita bisa dalami lebih dalam pembacaan kita terhadap firman Allah atau Alkitab yang kita miliki. Oke, di pasal 5 ayat 8 saya bacakan. Celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah dan mencekau ladang demi ladang, sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain, dan hanya kamu sendiri yang tinggal di dalam negeri. Jadi di sini kalau dari pembacaan dari pasal 5 ini, dari ayat 8 sampai dengan 25, ada 6 dosa yang menyebabkan Israel runtuh atau Israel jatuh. Jadi 6 dosa yang menyebabkan Israel jatuh. Itulah tema kita pada saat pagi hari ini. Apa saja itu? Yang pertama dikatakan hidup mengeksploitasi orang lain atau memanfaatkan orang lain, menguasai orang lain, merampas orang lain, menangkap, memegang hanya untuk kepentingannya sendiri. Jadi dia bisa hidup dengan rasa nyaman, dengan tenangnya ketika dia memanfaatkan orang lain, merampas hak orang lain, dan lain sebagainya. Ya, itu dosa yang pertama. Itu kita, kalau saya melengkapkan dia di 8 sampai dengan 10. Lalu yang kedua dikatakan, dosa yang kedua, hidup dalam kemabukan. Di daerah kami ini, ya, namanya tradisi minum minuman keras itu, ya, sepertinya menjadi hal yang sangat biasa. Jadi saya boleh dikata hampir tiap malam itu melihat orang yang mabuk, yang jalan, yang kadangkala membuat ribut, yang kadangkala membuat masalah, dan kadangkala juga melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi ya itulah yang mereka lakukan. Seringkali kalau mereka lagi keadaan sadar, saya berkata, kenapa, berapa penghasilanmu? Sekian, berapa botol kan kamu habiskan? Paling 8 botol. 8 botol kali 15.000 berapa? Jadi pulang dia dengan sudah sempoyongan, jalan, kadangkala dia tidur di depan rumah karena dia terjatuh, ya, pagi baru kita tahu. Apalagi itu hujan-hujan lagi, aduh. Tapi ya, memang begitu. Nah, Israel juga melakukan hal seperti itu. Jago dalam meramu minuman-minuman keras. Kita tahu kalau banyak pembuat masalah, ya itu mereka yang sering mabuk, ya. Karena mereka melakukannya di alam bawah sadar mereka. Jadi mereka seenak-enaknya saja. Jadi
Saya kadangkala kalau dia sudah bikin masalah, saya sering telepon polisi untuk menghentikannya, ya. Karena kadangkala sudah di luar batas-batas perbuatan mereka. Jadi kita tidak mungkin melawan mereka, karena kalau kita melawan mereka kita salah, ya. Justru kita nanti yang dipersalahkan oleh aparat. Sudah tahu mabuk masih kenapa harus dilawan? Harusnya kita yang sadar, ya itu harusnya. Tapi kadangkala banyak orang juga karena mungkin sudah bosan, dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Tapi yang mau saya katakan, Israel jago dalam membuat minuman keras. Coba saya bacakan satu ayat pendukungnya dalam 18 dan 19, demikian bunyi firman Allah dari pasal 5 itu. Celakalah mereka yang memancing kesalahan dengan tali kedustaan dan dosa seperti dengan tali dengan tali gerobak, ya. Jadi di ayat 11, saya salah membaca di ayat 11. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk-duduk sampai malam hari, sedangkan badannya dihangatkan angker. Haleluya. Ya. Jangan uang Anda itu digunakan untuk hal-hal yang sia-sia. Ya. Kalau saya sering ada teman saya yang saat ini kami akrab, tapi tetap sering masih minum. Coba kamu pikirkan, kamu masih muda belum menikah, dengan uang segitu kamu bisa tabung, bisa bikin modal usaha dan lain sebagainya. Jadi kalau dia lewat dari depan rumah saya mau sekolah, istilah saya sekolah karena dia ya masuk jam 3 atau jam 4, itu pulang nanti jam 8, jam 9. Tapi nggak tamat-tamat sekolahnya. Ya sekolahnya di warung, ya di warung tua. Tapi saya bersahabat dengan dia karena bagaimanapun ya kita punya beban bagi dia. Dan terhadap kadangkala saya masuk dalam kumpulan mereka, saya minum air mereka, dan pada akhirnya ya sekarang ini sudah agak jarang. Tapi kalau dulu itu saya harus duduk bersama dengan mereka, sekedar hanya menyampaikan kebenaran firman Allah supaya mereka memikirkan hari depan mereka jauh lebih baik. Minuman keras tidak akan menyelesaikan masalah. Itu hanya mungkin melupakan sesaat, tetapi akan setelah itu kita tidak dapat berbuat apa-apa, justru menjadi malas dan lain sebagainya. Jadi orang yang hidup dalam pesta pora, orang hidup tidak bisa berpikir dengan jernih dan baik. Jadi jangan suka mabuk. Yang ketiga, hidup dalam sombong, ya. Hidup sombong dalam dosa, hidup sombong dalam dosa, itu dosa yang ketiga. Ya, kita tahu Israel bagaimana mereka melakukan hal-hal yang tidak baik, penyembahan berhala, mempersembahkan anak kepada korban, dan banyak lagi. Itu menjadi sebuah kebanggaan bagi mereka, menjadi kesombongan bagi mereka. Ya, 18-19 saya bacakan. Demikian bunyi firman, celakalah mereka yang memancing kesalahan dengan tali kedustaan dan dosa dengan tali gerobak, yang berkata, baiklah Allah lekas-lekas dan cepat-cepat melakukan tindakannya supaya kita lihat, dan baiklah keputusan yang maha kuasa, maha kudus Allah Israel datang mendekat supaya kita tahu. Inilah orang-orang lebih hebat dari itu. Merasa paling jago, merasa paling ya bisa menantang siapa-siapa saja. Lihat aja orang-orang sombong. Ya, dari sini kalau sudah mabuk itu panggil itu, polisi panggil itu. Saya nggak takut kalau sudah mabuk, ya. Kesombongannya. Israel itu seperti itu. Ya. Hidup sombong. Alkitab katakan jangan sombong, tapi tetaplah rendah hati, supaya Tuhan menyatakan kebaikannya, kemurahannya, supaya kita jangan runtuh. Kata firman Allah, kesombongan mendahului kehancuran. Jadi sebelum hancur orang itu sombong dulu, ya. Jadi jangan, ya. Tuhan melarang kita untuk hidup sombong.
Nah, yang keempat, hidup dalam standar moral ganda, ya. Ya. Kalau orang Batak bilang begini, dihodo na tata, dihodo na masak. Jadi dia artinya dia aja yang benar. Saya bacakan dulu, ini sangat menarik. Ayat 21. Sorry. Hidup dalam standar moral ganda, ayat 20. Demikian bunyi firman Allah. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kejahatan dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Ya. Walaupun itu ada dalilnya untuk dikatakan, tetapi itu bisa menjadi satu kesalahan bagi kita. Tapi ada orang berbuat jahat dianggap sebagai pahlawan. Melanggar undang-undang tapi dianggap sebagai pahlawan, sebagai orang yang harus dihormati. Untuk kepentingan mereka mereka. Kalau hidup kita memiliki standar ganda, maka hidup kita pasti akan selalu goyah. Dan kita tidak akan pernah merasakan kita bersalah. Ya. Makanya undang-undang tidak akan pernah bisa mengubah hati kita. Pemerintah membuat undang-undang begitu luar biasa tentang moral, tentang hukum, tentang bagaimana menjaga supaya masyarakat itu tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Tetapi saya mau katakan bahwa itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah hati kita. Tidak akan pernah menyelesaikan. Karena Yesus hati kita yang bisa membuat kita bertobat, yang bisa membuat kita mengasihi orang lain. Sebab ajarannya mengatakan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap hidupmu. Dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak pernah hajarlah orang lain, bencilah orang lain. Tidak. Tapi kalau orang-orang yang memiliki standar ganda, untuk kepentingannya dia bisa bermain. Dia seperti bunglon. Jadi bunglon itu bisa menyesuaikan diri dengan alamnya. Manusia kadang-kala seperti itu. Tapi Tuhan tidak menginginkan itu. Nah, Israel juga memiliki standar ganda dalam moral mereka. Sehingga sesuka-suka mereka. Nggak ada masalah bagi mereka. Tapi bagi Tuhan itu menjadi masalah. Dan dosa-dosa inilah yang akan membawa mereka kepada kehancuran. Yang akibatnya dipinalti oleh Tuhan. Dan mereka dibuang. Dijadikan budak oleh Asyur. Jadi jangan memiliki standar ganda dalam hidup ini. Yang kelima, hidup merasa hebat. Pasal ayat 21. Ya, sok pintarlah, sok bijaksanalah, sok menguasailah, sok memunculilah, dan macam-macam. Ya, janganlah ya. Hidup jangan merasa lebih hebat dari orang lain, merasa lebih suci dari orang lain, merasa paling benar dari orang lain, merasa paling bermanfaat dari orang lain, merasa hidupnya lebih hebat dari orang lain. Orang lain itu nggak ada apa-apanya, hanya saya, hanya saya, hanya saya, hanya saya. Itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, jangan hidup merasa sok hebat. Jangan hidup merasa hebat dalam hidup ini. Karena yang hebat itu hanya Tuhan. Yang luar biasa itu hanya Tuhan. Kita ini manusia yang lemah. Kita banyak yoasa, kata orang Jepang. Itu kelemahan. Kita banyak kelemahan. Jadi kalau kita punya banyak kelemahan dalam kehidupan ini, makanya kita perlu Tuhan. Kalau kita merasa hebat, bagaimana Tuhan mau intervensi hidup kita? Nggak akan bisa. Dan saya mau katakan, dosa merasa hebat akan membuat kita terjerembab. Yang terakhir, hidup menyelewengkan keadilan. Ya, kemarin saya bawa tentang keadilan Allah, dan itulah yang diselewengkan oleh orang Israel.
khususnya pemimpin-pemimpin mereka. Kalau penyelewengan keadilan, maka akan terjadi tindakan semena-mena. Merasa dia paling bisa, orang lain harus tunduk. Jadi kalau hidup dalam menyelewengkan keadilan, maka negara itu akan bisa menjadi chaos. Dan ketika pemimpin menyelewengkan keadilan, atau penegak keadilan menyelewengkan, atau keadilan yang diharapkan bisa dibeli oleh orang-orang kaya, oleh orang-orang yang memiliki finansial dan lain sebagainya, itu akan membuat hukum menjadi tidak berdaya. Di mana keadilan tidak ada, maka ketidakbenaran akan merajalela, kejahatan akan merajalela, dan ketidaktenangan akan merajalela, rasa tidak nyaman akan merasa tidak aman, membuat terjadi di mana-mana karena tidak ada keadilan. Jadi dosa inilah yang menghantar bangsa Israel mengalami pengiriman ke tanah penjajahan, atau dibawa ke tanah Asyur menjadi budak. Itu Anda bisa baca dalam 5 ayat 24 sampai dengan 25. Kemarin saya sudah terangkan bagaimana mereka dibuang dan oleh Raja Babel, Raja Asyur itu, maka mereka sangat mengalami ketersesakan. Tapi di tengah-tengah itu si Raja Manase berteriak kepada Allah dan Tuhan pulihkan. Jadi jangan sampai kita jatuh baru kita mau berteriak kepada Allah. Biarkan kita tetap mengisi hati kita dengan kebaikan dan kebenaran ilahi, supaya Tuhan menyatakan kebaikan. Jangan meniru perbuatan-perbuatan Israel. Kita mengetahui firman Allah, kita mengetahui sejarah, supaya dosa-dosa yang mereka lakukan tidak terulang di masa kini, dalam rangka mengantisipasi kehidupan kita untuk tidak terjerembab. Mungkin tidak secara bangsa ini, kita lihat bangsa ini baik-baik saja, fine-fine saja. Kalaupun ada yang berbuat dosa, itu bukan secara bersama-sama, itu hanya oknum. Jadi tapi saya mau katakan, Alkitab katakan kalau orang secara pribadi pun bisa terjerembab di dalam ketika dia melakukan dosa-dosa ini di hadapan Allah. Karena Tuhan adalah Tuhan yang adil. Jadi lakukanlah apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita, supaya Tuhan menyatakan kebaikannya dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami tidak ingin melakukan dosa yang terjadi bagi bangsa Israel. Kalau kami sempat mengalami atau melakukan itu, Tuhan, ampuni kami, dan supaya setiap kami boleh datang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Terima kasih berkati firman-Mu, dan kami mau bersapaat bagi bangsa dan negara ini, Tuhan, bagi semua orang, supaya Tuhan menyatakan berkat-Mu, kebaikan-Mu bagi bangsa kami. Terima kasih. Kami berdoa bagi presiden dan wakil presiden, diberikanlah mereka kekuatan, kesehatan daripada Tuhan, hikmat, akal, budi dari Tuhan, supaya mereka bisa membawa Indonesia kepada masyarakat yang maju, sejahtera, adil, benar, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat para menteri, para pejabat, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja Tuhan, supaya tetap bisa menyampaikan suara kenabiannya di tengah-tengah masyarakat, terlebih di tengah-tengah bangsa ini, kepada ketidakadilan yang kadangkala bisa dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang memiliki standar ganda dalam kehidupan mereka. Dan itulah sebabnya Tuhan, kami mau berdoa kepadamu agar Tuhan menolong, menyatakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai anak bangsa. Dan kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan dimanapun ada, Tuhan berkati, Tuhan tolong,
Dan gereja Pantai Kosta juga Tuhan memberkati sahabat-sahabat kami, rekan-rekan kami, dimanapun mereka melayani Tuhan, di ngarai, di lembah, di hutan, di gunung, di desa, di kota, dimanapun Tuhan mereka melayani Tuhan, menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan tolong semuanya. Dan seluruh sidang jemaat Tuhan berkati, masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote diberkati. Secara khusus kami berdoa bagi orang-orang yang sakit, karena kami tahu Engkau peduli terhadap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Engkau nyatakan kesembuhan bagi mereka-mereka yang sakit COVID. Tuhan nyatakan kebaikan, Tuhan nyatakan pertolongan bagi yang sakit apa saja. Tuhan tolong sembuhkan mereka, dan oleh bilur-biluru mereka disembuhkan. Tumpangkan tangan atas mereka untuk mengangkat segala sakit penyakit mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang kerasukan setan diusir dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang mandul juga dibuka kandungannya kembali oleh Tuhan. Yang impoten disehatkan kembali, yang jantung dipulihkan kembali, yang stroke dipulihkan, yang mengalami benjol-benjol tidak wajar disembuhkan, kista disembuhkan oleh Tuhan, kanker disembuhkan, stroke disembuhkan oleh Tuhan, segala kelemahan dan sakit penyakit disembuhkan oleh Tuhan yang tidak bisa kami sebutkan satu demi satu. Karena Tuhan adalah Tuhan Allah yang perkasa, yang penuh belas kasihan. Selalu ada mujizat bagi mereka yang mengharapkan pertolongan Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang mengalami masalah. Tuhan, kami mohon kepadamu supaya Tuhan menggenggam tangan mereka, menolong mereka. Karena kami tahu ada banyak saat ini orang-orang menyalahgunakan kehidupan ini dengan melakukan apa yang jahat, melakukan pembunuhan, pencurian, perampokan, penipuan, hanya untuk menyuplai kehidupannya atau kehidupan keluarganya. Tuhan, lalukan itu. Ada banyak juga yang sudah mapan pun masih juga hidup dalam mengkorupsi uang rakyat milik negara. Tuhan tolong sehingga masyarakat atau khususnya orang-orang percaya tidak melakukan itu, tapi mereka, kalaupun dalam kesusahan mereka mau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Karena kami tahu ketika Tuhan datang kepada mereka, Tuhan pasti memberi kekuatan, menolong mereka, karena Tuhan yang telah berjanji bahwa apapun yang dikerjakan oleh anak-anakmu, Engkau berkati, Engkau buat berhasil. Dan kalaupun ada masalah yang sangat sulit mereka atasi, kami tahu Tuhan adalah solusi. Berserulah kepadaku pada waktu kesat, karena aku akan meluputkan engkau. Dan Tuhan adalah jawaban dalam setiap permasalahan kami. Dan Tuhan tolong mereka. Dan bagi mereka juga yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan untuk mengalami kelahiran baru, Tuhan tolong mereka. Kami tahu Tuhan apa artinya mengalami kelahiran baru dalam Tuhan. Orang-orang yang jahat sekalipun ketika mengalami Kristus dalam kehidupan mereka, mereka akan bisa seperti Saulus yang Tuhan tangkap, yang Tuhan ubah menjadi alat-Mu. Dan mereka inilah yang kami doakan Tuhan, karena kami tahu Tuhan datang bukan mencari orang benar, tapi orang berdosa. Tuhan memberkati mereka. Dan kami juga berdoa supaya mereka dapat menjadi terang dan berkat-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang telah maupun yang akan. Kami juga yang berdoa bagi mereka yang telah menerima Engkau, mereka tetap dikuatkan. Bagi mereka yang mengambil keputusan, baru mengambil keputusan, dengarkan firman Allah. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Jadi jelas Yesus adalah jalan keselamatan itu. Dan keputusan sudah tepat. Mari berdoa, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya butuh Tuhan. Ampuni segala dosa dan kelemahanku. Dan aku mengaku segala dosa dan kelemahanku. Sucikanlah aku dari segala dosa dan pelanggaran yang pernah aku perbuat dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa agar Tuhan terus menyatakan kekuatan-Mu. Dan saat ini kubuka hatiku, masuklah dalam hatiku, menjadi Tuhan, menjadi Raja dalam kehidupanku. Dan hamba percaya Tuhan saat ini hamba sudah menerima hidup kekal dari Tuhan dan menjadi warga negara surga. Kami juga berdoa bagi generasi muda Tuhan. Kami punya gambaran yang jelas bagi generasi muda yang diberkati Tuhan. Dan seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, Nehemia, juga itu Esther dan lain sebagainya Tuhan, Yusuf. Dan kami juga berdoa bagi mereka Tuhan Yesus,
seperti Tuhan Samuel, juga murid-muridmu Tuhan, Paulus, Timotius, dan lain sebagainya. Dan orang-orang yang bergerak di bidang bisnis seperti Abraham, Ishak, Yakub, dan Ayub, dan banyak lagi yang lainnya Tuhan, yang bergerak dalam melakukan pertumbuhan ekonomi di mana mereka berada pada waktu itu. Tuhan Yesus, kami berdoa sehingga orang-orang muda memiliki takut akan Tuhan, kesetiaan kepada Tuhan, sehingga mereka diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan roh takut akan Tuhan memimpin kehidupan mereka, sehingga ketika bangsa dan negara ini dipercayakan kepada mereka, mereka membawa Indonesia kepada kemajuan yang lebih dari sebelumnya. Terima kasih Bapa di surga, sehingga generasi-generasi muda tidak melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, melainkan melakukan apa yang baik dan benar di mata-Mu. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bagi kita yang sudah menerima Yesus, selamat. Dan bagi kita yang sudah menerima kebaikan Tuhan, saksikan kemurahan Tuhan. Dan saya mau katakan kepada kita, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal-akal menurut hati dan pikiran kita. Dan berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang kau minta dan doa, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Apa saja orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian. Kalau Anda merasa sakit dicubit, jangan mencubit. Jadi lakukan apa yang Anda ingin dilakukan orang lain kepada Tuhan Yesus memberkati. Dan juga Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dan menangislah dengan orang yang menangis, tertawalah dengan orang yang tertawa. Puji nama Tuhan. Dan saya tetap berkata, doa dan harapan saya setiap kita bisa berkata, segala perkara dapat kutangguh di dalam Dia, Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Karena dengan Dia kita cakap menanggung segala persoalan kehidupan ini. Puji nama Tuhan. Dan saya mau katakan, apabila kita keluar rumah di pagi hari ini, jangan lupa mentaati protokol kesehatan, memakai masker, dan juga kita mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, dan juga menjaga jarak, lalu kemudian juga menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas kita, kalau tidak perlu stay at home. Oke, Tuhan memberkati. Dan yang keenam, yang tidak kalah pentingnya, yaitu berdoa. Berdoa untuk dirimu, berdoa untuk keluargamu, berdoa untuk lingkunganmu, berdoa untuk masyarakat, berdoa bagi bangsa ini. Dengan kita satukan doa kita, kita berharap pandemi ini berlalu dari Indonesia, bahkan dari bangsa-bangsa, sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita, ekonomi kita juga diberkati, keamanan juga diberkati, semuanya kita bisa hidup dalam berdamai dan bertoleransi dalam nama Yesus. Kepada mereka yang menggunakan narkoba, saya katakan bertobatlah dalam nama Yesus. Tuhan mampu menolong engkau, Tuhan mampu, maka hidup menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kalau hari ini kau tetap bertahan, maka narkoba itu dapat menghancurkan hidupmu, masa depanmu, keluargamu, dan bahkan bangsa dan negara ini. Katakan tidak terhadap narkoba, ya terhadap firman dan kebenaran. Shalom Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.